Keluarga Emas Indonesia, hari ini 31 Maret 2021 harga emas turun cukup jauh dan kita akan lihat apa penyebabnya dan seberapa besar turunnya. Simak video berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang harga emas yang mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, kita cek dulu indeksnya ya guys. Kita hari ini mengacu ke angka-angka buyback Antam ya. Goldfather siapkan ada 4 data. 1. 2 Januari 2020 sebelum pandemi. Kedua 7 Agustus 2020 puncak harga emas saat pandemi. 2 Januari 2021 di tahun ini, dan terakhir 31 Maret 2021 mengacu ke buyback Antam. Nah, sekarang kalau Goldfather cek di 2 Januari 2020 itu sebelum pandemi buyback Antam ada di angka Rp678.000 per gram. Sementara hari ini harga buyback Antam ada di Rp784.000 per gram. Masih lebih tinggi dibandingkan 2 Januari 2020. Namun jika kita bandingkan dengan 2 Januari 2021 itu sudah turun 8,84%. Karena di 2 Januari 2001 itu buyback Antam Rp860.000. Sementara kalau kita bandingkan dengan puncaknya yaitu di 7 Agustus 2020, harga buyback Antam sudah mengalami penurunan Rp180.000 atau minus 18,67%. Kalau dibandingkan dengan Januari 2020 masih lebih tinggi 15,63% guys. Nah, itu dia beberapa informasi terkait indeks penurunan harga emas yang mengacu ke buyback Antam. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, ini mengacu ke situs kantor berita online CNBC Indonesia. Diperkirakan investasi emas itu kalah pamor dengan yield treasury obligasi Amerika Serikat. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, kalau yield obligasi memberikan imbal hasil sementara emas tidak memberikan imbal hasil. Nah, dua-duanya dari segi keamanan relatif punya posisi yang sama-sama aman gitu kira-kira. Nah, namun yang menarik guys, Goldfather juga cek di kurs harga US dollar terhadap rupiah. Ternyata US dollar mengalami penguatan atau rupiahnya mengalami perlemahan. Ini kalau Goldfather buka dari situs BI Go ID, statistik informasi kurs ya, untuk transaksi US dollar grafiknya mengalami kenaikan nih. Ini data 30 Maret. Kalau posisi 4 Januari yang ada di grafik ini, itu 1 US dollar setara dengan 13,972,52 rupiah. Sementara 30 Maret itu ada di kisaran 14.553,41 rupiah. Artinya US dollarnya menguat. Ya, ini juga bisa berdampak pada perlemahan emas. Umumnya seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah ini turunnya sampai kapan? Ini yang menarik. Karena beberapa data dari 2 krisis sebelumnya, Goldfather kan melihat selalu bahwa harga setelah krisis itu belum pernah kembali seperti sebelum krisis. Jadi selalu lebih tinggi. Nah, apakah harga itu akan menyentuh seperti sebelum krisis atau lebih rendah atau bagaimana? Sekarang posisinya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Ini yang menarik buat kita amati bersama. Ada hal menarik yang sama-sama perlu kita amati nih, yaitu pencairan stimulus Amerika Serikat, karena jumlahnya sangat-sangat besar. Jumlahnya itu 1,9 triliun US dollar itu dalam US. Kalau dirupiahkan 27,3 kuadriliun rupiah. Waduh, sebanyak apa tuh ya? Itu kalau asumsinya 1 US dollar 14.000 rupiah. Nah, ini dari kantor berita CNBC juga tanggal 11 Maret 2021. Di bagian bawah nih beritanya, Partai Republik itu udah khawatir nih. Kalau pencairan stimulus itu terjadi dalam jumlah yang sangat banyak, kemungkinan bisa ada inflasi. Tapi ini emas malah turun. Ini yang menarik. Jadi sekali lagi mari kita amati dan kita catat dalam sejarah pergerakan harga emas gitu ya. Teman-teman gak usah bingung, tetap fokus pada target, tambah sekeping lagi untuk menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.